Baik, kita lanjutkan untuk yang kontur C2 itu adalah garis dari Z sama dengan 2 ke Z sama dengan 2i. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk koordinat kartesius, itu berarti dari titik 2,0 ke 0,2. Saya rasa ini juga tidak sulit untuk memahami uh, uh, bahwa gradiennya adalah 2 min 0 dikurangi 0 min 2 sama dengan min 1. Lalu kemudian kalau kita cari persamaan garisnya, ini berarti Y min 2 sama dengan min 1 dikali X min 0. Ya. Atau ya Y min 2 sama dengan min X. Begini ya. Ya, atau ini X tambah Y sama dengan 2. Ya, kita bisa menyatakan ya, kembali kalau misalkan kita menyatakan X dalam sebuah parameter T, berarti di sini Y adalah 2 min T, begitu. Nah, tapi ini yang kita harus agak sedikit hati-hati gitu ya. Kita harus melihat arahnya ya, karena di sini diawali dari 2,0 ke 0,2, berarti T-nya ini berjalan dari 2 ke 0, bukan dari 0 ke 2. Ya, sebenarnya kalau misalkan ya katakanlah kita bicara teknis, mungkin kita bisa menuliskan 2 lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan 0. Tapi ini tampaknya nggak make sense. Sehingga saya lebih memilih untuk mengatakan dari T sama dengan 2 ke T sama dengan 0. Ya, kalau dari yang kecil ke besar saya bisa mengatakan tanda ya lebih kecil sama dengan gitu ya. Tapi kalau seperti ini saya rasa malah tidak make sense, sehingga ini lebih pas ya. Jadi T-nya berjalan dari 2 ke 0. Jadi ini seperti yang kita pelajari di video-video sebelumnya, ini berarti kontur arah negatif gitu ya. Sehingga di sini ya Z-nya itu berarti T ditambah 2 min T dikali I. Berarti Z sekawan ini adalah T ditambah T min 2 dikali I. Dan DZ berarti adalah 1 min I dt. Ya, berarti saya bisa mengerjakan integralnya, integral atas kontur C2 dari Z sekawan dz ya menjadi integral. Nah, ini dari 2 sampai 0 ya. 2 sampai 0 untuk ini ya, T tambah T min 2i dikali 1 min I dt. Sama dengan integral dari 2 sampai 0 ya, kita lihatnya mungkin T ditambah T min 2 kemudian ditambah ya I dikali T min 2 min T dt begini. Lalu kemudian teruskan lagi dari 2 sampai 0. Ini berarti 2T min 2 ditambah minus 2i ya dt begini ya. Ya, atau ini kalau kita integralkan perbagian menjadi T pangkat 2 min 2T dari 2 sampai 0 dikurangi I dikali 2T ya dari 2 sampai 0 ini ya. Ya, atau ini sama dengan 0 min 0 minus I dikali 0 min 4 atau sama dengan 4i juga.
Ya, jadi di sini eh, ya yang membedakan adalah kita harus hati-hati untuk bagaimana menentukan batas bawah dan batas atas dari parameternya. Di sini kalau saya mengambil X sama dengan T, Y sama dengan 2 min T, berarti di sini X-nya dimulai dari 2 menuju ke 0. Jadi ini tidak harus yang kecil sebagai batas bawah gitu ya. Tetapi kita melihat dari konturnya itu mana yang titik awal, mana yang titik akhir. Anda bisa juga misalkan supaya Anda misalkan T-nya dari yang kecil ke besar, Anda bisa mengambil T-nya yang Y. Ya, jadi Y-nya dari 0 sampai 2, lalu X yang 2 min T. Itu juga bisa. Nanti saya saya kira juga pasti akan sama hasilnya ya. Cuma mungkin di sini akan ada perhitungan yang berbeda, tetapi setelah kita kalkulasikan hasil akhirnya, hasilnya pastinya akan sama. Ya, di sini 4i ya ini menjadi hasil untuk yang integral atas kontur C2. Berarti kalau kita ingin menghitung integral dari Z sekawan DZ atas kontur C, ini berarti menambahkan integral atas C1 ditambahkan dengan integral atas C2. Ini sama dengan ya prinsip integral garis di kalkulus vektor ya. Berarti ini sama dengan ya 4i ditambah dengan 4i sama dengan 8i. Jadi inilah hasil dari integral kontur atas ya kontur C yang merupakan ya poligon dari min 2i ke 2 lalu disambung dari 2 ke 2i. Ya, kita bisa bisa membandingkan ya. Sebenarnya kalau dengan contoh yang pertama sebelumnya konturnya sama-sama menghubungkan dari min 2i ke 2i dengan melewati 2. Tetapi yang satu berupa lingkaran, yang satu berupa poligon. Dan ternyata ketemunya berbeda. Jadi inilah salah satu ya contoh ya. Jadi saya memberikan dua buah contoh ini itu untuk menjelaskan bahwa ternyata walaupun titik awal dan akhirnya sama, fungsinya sama, tetapi hasil integral konturnya bisa berbeda. Jadi ya itulah pentingnya bahwa Anda harus memahami ya esensi dari integral atas suatu kontur atau suatu lintasan. Ya, kalau di real integral atas interval AB ya jelas sangat well defined, tidak ada opsi lain. Tapi kalau di kompleks ya integral dari Z1 ke Z2 itu bisa ada berbagai macam ya berbagai macam kontur atau lintasan yang menghubungkan antara Z1 dengan Z2. Sehingga ya kita ya tidak bisa langsung serta-merta menggunakan ya antiderivatif atau semacamnya.